Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Yang beranggotakan saya sendiri yaitu Aska Zaran dengan NIM 19081020171. Lalu ada Jessica G. Ramawati dengan NIM 1908102011130. Lalu ada Wilda Alia Ahmad dengan NIM 1908102011174. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian dari konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat inherent atau artinya konflik akan senantiasa ada di dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Konflik ini tidak bisa dihindari dan mempunyai fungsi positif di samping dapat menyebabkan disfungsional. Konflik didefinisikan sebagai kondisi yang pasti terjadi, sehingga konflik harus bisa dihindari, diakui, diterima sebagai keniscayaan, yang kemudian mengambil resolusi konflik sesuai dengan konflik yang ada. Konflik akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik. Agar konflik dapat terkelola dengan baik, maka diperlukan manajemen konflik yang didefinisikan sebagai proses pihak yang terlibat atau pihak ketiga menyusun strategi konflik dan menerapkannya. Untuk mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan, manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga, atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada pola komunikasi, termasuk perilaku, dari para pelaku maupun pihak luar, serta bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Maka dari itu, pimpinan organisasi dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi itu sendiri. Baik, selanjutnya di sini ada jenis-jenis konflik menurut James Stoner dan Charles Wankel. Dikenal ada 5 jenis konflik, yaitu pertama ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antara seseorang dengan orang lain karena pertentangan kepentingan dan keinginan. Hal ini sering terjadi antara dua orang yang berbeda status, jabatan, bidang kerja. Masing-masing individu terjadi persaingan karena mempunyai kepentingan yang berbeda, misal manajemen pemasaran yang tidak puas dengan pekerjaan manajemen operasional. Lalu kedua ada konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik terjadi bila pada waktu yang sama memiliki dua keinginan yang tidak mungkin dipenuhi sekaligus. Setiap orang tentunya memiliki banyak keinginan yang tentunya tidak dapat dicapai secara bersamaan. Ketika kondisi manusia memiliki dua keinginan yang mungkin dipenuhi secara bersamaan, maka itulah dinamakan konflik intrapersonal. Lalu ketiga ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Konflik ini melibatkan individu dengan kelompok, berhubungan dengan cara individu dalam menghadapi tekanan oleh kelompok kerja mereka. Apabila ada individu yang tidak bisa memenuhi keinginan kelompok, maka ia akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang menargetkan produktivitas pekerjanya setiap harinya, pekerja akan mendapat sanksi jika tidak mencapai target yang dipasang oleh kantor, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan konflik itu sendiri. Lalu keempat, ada konflik antar kelompok dan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Seperti yang diketahui bahwa organisasi tercipta dari beberapa kelompok kerja yang terdiri dari banyak unit. Tentunya setiap unit memiliki tujuan serta kepentingan yang berbeda. Maka karena perbedaan tersebut sangat mungkin dapat terjadi konflik dalam pemenuhan tujuan organisasi. Konflik ini biasanya terjadi antara lini dan staf, pekerja dan pekerja, manajemen, dan lain sebagainya. Lalu kelima atau terakhir ada konflik antar organisasi. Konflik ini dapat terjadi antara suatu organisasi dengan organisasi lain. Namun konflik ini tidak mesti persaingan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, tetapi bisa saja akibat suatu badan yang tidak puas dengan kerja sebuah perusahaan. Konflik ini berdasarkan pengalaman ternyata telah menyebabkan timbulnya pengembangan produk-produk baru, teknologi baru, dan servis baru. Harga lebih rendah dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efisien.
karena masing-masing negara berusaha memproduksi produk dengan harga murah dan berkualitas. Baik, selanjutnya ada tahapan terjadinya konflik. Pertama, ada tahap 1, yaitu oposisi atau ketidakcocokan potensial yang memuat antara lain kondisi antecedent, komunikasi, struktur, dan variabel pribadi. Lalu tahap kedua ada kognisi dan personalisasi yang memuat konflik yang dipersepsikan dan konflik yang dirasakan. Lalu tahap ketiga ada maksud yang memuat penanganan konflik, yaitu antara lain bersaing, kerjasama, berkompromi, menghindari, dan mengakomodasi. Tahap keempat ada perilaku yang memuat perilaku terbuka, antara lain perilaku pihak dan reaksi orang lain. Lalu tahap kelima ada hasil yang memuat hasil kinerja kelompok meningkat dan kinerja kelompok menurun. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai tahapan-tahapan dalam konflik. Terima kasih. Dalam bagian tahapan terjadinya konflik terjadi melalui 5 tahap. Berikut penjelasan lebih dalam tentang tahapan dari bagian tersebut. Tahap pertama, oposisi atau ketidakcocokan potensial. Langkah pertama dalam proses komunikasi adalah adanya kondisi yang menciptakan kesempatan untuk munculnya konflik. Jadi pada tahap ini sangat berpotensial sekali untuk konflik dapat muncul ke permukaan, tapi tidak begitu jelas karena kondisi tidak perlu langsung mengarah ke konflik. Kondisi yang juga dapat dipandang sebagai kasus atau sumber konflik telah dimampatkan ke dalam 3 kategori umum, yaitu komunikasi, struktur organisasi, dan variabel pribadi. Dalam kegagalan komunikasi dapat dikarenakan oleh salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit dimengerti, informasi yang tidak lengkap, atau bahkan gaya individu manajer yang tidak konsisten. Dalam struktur organisasi yang bermasalah, dapat disebabkan oleh pertarungan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan-kepentingan atau sistem penilaian yang bertentangan, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan. Untuk variabel pribadi sendiri atau dari pihak yang berkepentingan, dapat dikarenakan oleh ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi karyawan dengan perilaku yang diperankan pada jabatan mereka, dan juga perbedaan dalam nilai-nilai atau persepsi. Jadi perlu diingat bahwa kondisi-kondisi tersebut belum tentu mengawali proses suatu konflik. Sebagai contoh, tekanan yang didapat oleh departemen produksi suatu perusahaan untuk menekan biaya bisa menjadi sumber frustasi ketika manajer penjualan ingin agar produksi ditingkatkan untuk memenuhi permintaan pasar yang mendesak. Namun demikian, konflik belum tentu muncul karena kedua belah pihak tidak bersikeras memenuhi keinginannya masing-masing. Jadi disinilah konflik dapat dikatakan berpotensi untuk muncul, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi. Tahap 2 yaitu kognisi dan personalisasi. Jadi jika kondisi-kondisi yang disebut dalam tahap 1 yaitu mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan oleh satu pihak, maka potensi untuk oposisi atau ketidakcocokan itu menjadi nyata atau teraktualkan dalam tahap kedua. Kondisi antecedent itu hanya dapat mendorong ke konflik bila satu pihak atau lebih dipengaruhi oleh dan sadar akan adanya konflik itu. Jadi tahap 2 ini termasuk penting karena disitulah persoalan konflik cenderung didefinisikan. Jadi pada tahap ini juga mulai timbul, atau lebih singkatnya, pada tahap ini mulai timbul konflik yang dipersepsikan atau dirasakan. Jadi karena persepsi berkaitan erat dengan perasaan, karena itu jika orang merasakan adanya perselisihan, baik secara aktual maupun potensial, ketegangan, frustasi, rasa marah, rasa takut maupun kegusaran akan bertambah. Tahap ketiga, maksud. Maksud di sini tuh merupakan keputusan untuk bertindak dalam suatu cara tertentu.
Jadi di sini mulai diragukannya kepercayaan terhadap pihak lain sehingga segala sesuatu dianggap sebagai ancaman. Dan orang tersebut mulai berpikir bagaimana untuk mengatasi situasi dan ancaman tersebut. Jadi di sini dapat diidentifikasikan 5 maksud penanganan konflik tersebut, yaitu bersaing. Bersaing ini biasanya tegas dan tidak kooperatif. Yang kedua, berkolaborasi, yang biasanya itu tegas dan kooperatif. Yang ketiga, menghindari. Menghindari ini sangat tidak tegas dan tidak kooperatif. Yang keempat, mengakomodasi. Mengakomodasi ini termasuk kooperatif dan tidak tegas. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berkompromi. Jadi berada di tengah-tengah dalam hal ketegasan dan kekooperativan. Tahap keempat. Jadi di tahap keempat ini atau disebut dengan perilaku. Perilaku konflik ini biasanya secara terang-terangan berupaya untuk melaksanakan maksud-maksud setiap pihak. Tetapi perilaku ini mempunyai suatu kualitas rangsangan yang terpisah dari maksud, yaitu adanya persepsi dan perasaan yang menyebabkan orang untuk bereaksi terhadap situasi. Begitu banyak reaksi yang mungkin muncul pada tahap ini, seperti berbagai argumentasi, tindakan agresif, atau bahkan munculnya niat baik yang justru menghasilkan penyelesaian masalah yang konstruktif. Tahap terakhir dari terjadinya konflik, yaitu tahap kelima, adalah hasil. Jadi jalinan aksi reaksi antara pihak-pihak yang berkonflik dapat menghasilkan konflik ini dapat fungsional, dalam arti konflik itu menghasilkan suatu perbaikan kinerja kelompok, atau disfungsional yang justru merintangi atau menghalangi kinerja kelompok. Jadi hasil suatu konflik dapat muncul dalam berbagai cara. Kedua belah pihak mungkin mencapai persetujuan yang mengakhiri konflik tersebut, atau mungkin mereka bahkan mulai mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya konflik di masa yang akan datang. Tetapi terjadi pengacuan atau suppression dari konflik itu sendiri. Jadi hal ini terjadi jika kedua belah pihak menghindari terjadinya reaksi yang keras atau mencoba mengacukan begitu saja ketika terjadi perselisihan. Jadi konflik juga dapat dikatakan selesai jika satu pihak berhasil mengalahkan pihak yang lain. Pendekatan manajemen konflik. Konflik antar orang di dalam organisasi pasti tidak dapat dielakkan, tetapi dapat dimanfaatkan ke arah produktif bila konflik tersebut dikelola secara baik. Jika konflik dikelola secara sistematis dan baik, akan dapat berdampak positif, yaitu memperkuat hubungan kerjasama, meningkatkan kepercayaan dan harga diri, mempertinggi kreativitas dan juga produktivitas, dan juga meningkatkan kepuasan kerja. Akan tetapi sebaliknya, manajemen konflik yang tidak efektif dengan cara menerapkan sanksi yang berat bagi penentang dan berusaha menekan bawahan yang menentang kebijakan, sehingga iklim organisasi semakin buruk dan meningkatkan sifat ingin merusak. Maka dari itu, pimpinan organisasi harus dituntut memiliki kemampuan tentang manajemen konflik dan dapat memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Selanjutnya, Winardi berpendapat bahwa manajemen konflik itu meliputi 3 kegiatan di bawah ini, yaitu menstimulasi konflik, menekan konflik, dan menyelesaikan konflik. Yang pertama, yaitu menstimulasi konflik. Stimulasi konflik ini diperlukan apabila satuan-satuan kerja di dalam organisasi itu terlalu lambat dalam melaksanakan pekerjaan karena tingkat konflik yang rendah. Jadi pada kegiatan yang pertama ini, metode yang dapat dilakukan dalam menstimulasi konflik yaitu 1. Memasukkan anggota yang memiliki sikap, perilaku, serta pandangan yang berbeda dengan norma-norma yang berlaku. 2. Menstrukturisasi organisasi, terutama rotasi jabatan dan pembagian tugas-tugas baru. Yang ketiga, menyampaikan informasi yang bertentangan dengan kebiasaan yang dialami. Keempat, meningkatkan persaingan dengan cara menawarkan insentif,
promosi jabatan, ataupun penghargaan lainnya. Dan metode yang kelima, dapat memilih pemimpin baru yang lebih demokratis. Kegiatan kedua yaitu mengurangi atau menekan konflik. Tindakan mengurangi konflik ini dapat dilakukan apabila tingkat konflik tinggi dan menjurus pada tindakan destruktif, disertai penurunan produktivitas kerja di tiap unit atau bagian, serta menghalangi atau merintangi pencapaian tujuan. Teknik pengurangan konflik yang dapat dilakukan oleh seorang manajer antara lain memisahkan kelompok atau unit yang berlawanan, meningkatkan interaksi antar kelompok, memfungsikan peran integrator, mendorong negosiasi, atau meminta bantuan konsultan pihak ketiga. Selanjutnya dapat dengan mutasi atau rotasi jabatan, dan yang terakhir mengembangkan tujuan yang lebih tinggi. Dan kegiatan yang ketiga yaitu menyelesaikan konflik. Jadi penyelesaian konflik ini berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pimpinan organisasi yang dapat mempengaruhi secara langsung pihak-pihak yang bertentangan. Jadi metode penyelesaian konflik yang paling banyak digunakan itu biasanya ada kompromi, pemecahan problem secara integratif, lalu seperti kolaborasi, persaingan, dan lain-lain yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian atau resolusi konflik. Yang pertama yaitu problem solving atau win-win solution. Secara sederhana proses ini dapat dijelaskan bahwa masing-masing pihak memahami dengan sepenuhnya keinginan atau tuntutan pihak lainnya dan berusaha dengan penuh komitmen untuk mencari titik temu kedua kepentingan tersebut. Konflik dijadikan sebagai masalah bersama dan kedua pihak harus berusaha mencari solusi yang kreatif sehingga kepentingan kedua belah pihak tercapai. Yang kedua yaitu kompromi. Strategi ini dilakukan dengan cara melakukan negosiasi atau pendekatan kepada pihak yang sedang dalam konflik, bersedia untuk mengalah atau tidak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka inginkan, demi menjaga hubungan dan kepentingan bersama. Gaya yang lebih berorientasi pada jalan tengah karena setiap orang punya sesuatu untuk ditawarkan dan sesuatu untuk diterima. Yang ketiga adalah competing atau persaingan, menggunakan pendekatan I win, you lose, di mana pihak-pihak yang berkonflik saling bersaing untuk memenangkan konflik dan pada akhirnya harus ada pihak yang rela dikorbankan atau dikalahkan kepentingannya demi tercapainya kepentingan pihak lain yang lebih kuat atau yang lebih berkuasa. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini mempertahankan aspirasinya. Yang keempat yaitu accommodating atau akomodatif. Resolusi ini harus menggunakan salah satu pihak mengalah untuk dapat menyelesaikan suatu konflik sehingga sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan kepentingan pribadi. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut. Dengan kata lain, strategi akomodatif adalah strategi I lose, you win, atau ada pihak berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan yang lain. Yang kelima yaitu avoiding atau menghindar. Resolusi ini menjelaskan cara mengatasi konflik dengan cara menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Dengan menunda atau mengabaikan konflik, diharapkan masalah akan terselesaikan dengan sendirinya. Bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Cara ini sebenarnya hanya bisa dilakukan untuk potensi konflik yang ringan dan tidak terlalu penting.